Selamat pagi Heartline sekalian, senang sekali kita kembali pada pagi hari ini, tanggal 10 November. Selamat Hari Pahlawan tentunya untuk semua. Kita kembali diingatkan bagaimana eh, para pejuang yang telah menghantarkan kita di hari ini, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan, tetapi tidak hanya menikmati, kita harus mengisinya juga dengan hal-hal yang positif, terlebih untuk membawa harum nama Indonesia. Kembali saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya. Lutianto Febriandoko. Iya, mengucapkan salam satu hati, hatinya kita Iya, semua. semua. Iya, Wah, pagi ini spesial nih tema-temanya, Kak ya. kenapa Kak? Temanya spesial karena tema ini pasti banyak sekali dialami oleh Semua headlines orang, semuanya. Benar. semua orang nih, Semua karena orang. temanya lawan mager biar lebih produktif. Mager tuh mungkin banyak apa sih mager itu malas gerak ya. Jadi kalau udah di satu titik duduk, udah kepengennya duduk. Nah, duduknya ngapain? Kegiatannya apa? Nah, udah tidak bisa dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Pagi hari ini kita ditemanin siapa, Kak Febri? Wih, kita sama Kak Elma Mutmainah. Beliau ini dari mahasiswi nih Kak ya, dari Universitas Jambi. Halo Kak Oh, Elma. selamat pagi, Jambi. Halo, Selamat selamat pagi, pagi. Elma. Panggilannya Elma ya? Ya, panggilannya Elma. Oke, Elma semester berapa? Sekarang Alhamdulillah semester 5. Semester Oke. 5. Ntar lagi dong ya, 8 semester kan total ya? Iya, Sudah pertengahan nih Kak ya kalau udah semester 5 nih. Mm-mm. Di bagian apa prodinya? aku di teknik lingkungan. Wih, 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 berat ya. ngapain itu ya? Teknik lingkungan. Biasanya kan teknik sama kayak otomotif gitu ya kayak. Nah, Ngapain boleh tuh Kak dong kalau pengen tahu dikit nih iya teknik tuh lingkungan tuh ngapain apa tuh sih? Kak? Jadi penasaran. Oke, jadi teknik lingkungan ini sebenarnya nggak banyak yang tahu gitu, karena kebanyakan tuh kalau univ-univ lain tuh digabung biasanya. Jadi teknik sipil dan lingkungan gitu. Nah, itu berhubungan erat. Kalau biasanya sipil tuh untuk perencanaan bangunan, kalau lingkungan itu lebih ke perizinan di lingkungan sekitar. Jadi misalkan untuk sanitasi air, kesehatan lingkungan, terus juga tentang udara, pencemaran tanah gitu. Jadi teknik lingkungan tuh sebenarnya sering disebut sama avatar. Jadi semua elemen itu dibahas di teknik lingkungan, terkecuali api. Jadi untuk air, udara, tanah, terus juga tentang limbah pun itu dibahas di teknik lingkungan. Kayak gitu sih kurang lebih kalau teknik lingkungan. Oh, Avatar ya. pelajarannya apa? Hafalan atau perhitungan? Lebih ke perhitungan, jadi lebihnya ke kimia sama fisika. Wow, Oh, berarti kayak menghitung oh, limbah berat. limbah ini tuh berbahaya apa enggak? Ini boleh dialirkan ke sungai apa enggak gitu kali ya kak ya? Itu contoh sederhana Ya kayaknya. benar, itu contoh sederhananya kayak gitu. Oke oke Nah, oke. tapi kali ini kita nggak akan membahas limbah, tidak akan membahas udara dan air ya. Kita akan membahas tentang mager, males gerak. Nah, ini tentu dialami oleh kita semua, bahkan saya pribadi juga. Nah, Elma, kalau magernya itu pada saat apa sih biasanya sehari-hari? Oke, sering sebenarnya mager, apalagi kalau misalkan tugas udah numpuk, terus kayak pusing kan, karena kalau di teknik lingkungan banyak kan hitungan, sedangkan kita yang nggak bisa hitungan, jadi kayak mager dulu, kayak ada tugas tuh kayak diam dulu, duduk sejenak, lihat TikTok, scroll-scroll Instagram gitu, nanti lupa sama tugasnya. Kadang kayak gitu sering banget kejadian kayak gitu, atau misalkan mau ke kampus, jamnya jam siang, terus kita tuh males untuk bangun gitu kan kayak gak usah kuliah apa ya gitu ambil jatah apa ya tuh sering banget kayaknya setiap mahasiswa tuh sering kayak gitu kayak males untuk gerak gitu dari tempat tidur apalagi. Aduh, rebahan sukanya ya. Iya. Tapi boleh sedikit ditambahin ya. Sebetulnya nggak hanya mahasiswa loh. Ini terjadi buat semua, bahkan anak kecil sekalipun juga pasti mager. Benar benar Dan benar. anak-anak remaja juga, apalagi ibu-ibu ya, yang lagi tergila-gila dengan Korea, drakor, drakor. Benar. Tahu-tahu nanti apa ininya udah gosong masakannya. Definisi mager sendiri. Jadi kalau boleh versinya Elma ini apa sih? Kalau versi aku tuh kalau mager tuh sebenarnya lebih ke apa ya, kita tuh nggak tahu kenapa tidak tergerak untuk melakukan aktivitas yang harusnya dilakukan. Misalkan kita udah ngelis nih, hari ini mau ini mau ini mau ini, tapi gampang ke distract gitu, jadi gampang untuk kayak teralihkan gara-gara lihat misalkan Twitter, sosmed, jadi tuh semua pekerjaannya hilang, jadi semua rutinitas hari-harinya hilang,
fokusnya ke satu titik yang sebenarnya itu tuh nggak urgent gitu, nggak penting sebenarnya. Kayak gitu sih kalau mager. Oke, Oke. mungkin ini ya, menghindari hal-hal yang bersifatnya ribet karena sudah nyaman sama nyantainya itu mungkin ya. Iya, lebih kayak gitu sih. Jadi kayak yang ribet ditinggalin, sibuknya ke nyantai, tapi nanti kalang kabut di akhir kayak gitu. Waduh, waduh. Ya, jadi sebetulnya kalau kalau bisa didefinisikan kata mager ini kan males gerak ya. Kalau dicari kamus nggak akan dapet nih semua teman-teman. Nah, Ini kamus bahasa bahasa Indonesia kekinian cari aja nih pangkal Kak Yo nggak akan ya. ada. Kenapa Kak Febri? Bahasa kekinian aja nih, nggak ada di Ya, bahasa KBBI. gaul. Bahasa gaul sekarang kan seringnya membuat apa ya Akronim. sambungan-sambungan kata anonim sehingga menjadi satu kalimat gitu ya. Mager itu Mm-mm. kan malas gerak. Kalau yang disampaikan dengan Elma dan Kak Febri tadi itu benar banget. Karena sebetulnya mager itu adalah melakukan pengennya tuh melakuin yang simple-simple aja. Yang nggak perlu banyak usaha, yang nggak perlu banyak mikir. Jadi yang simple sederhana dan menikmati kesimpulan apa kesederhanaan itu dalam diri sendiri. Contoh kayak tadi misalnya ibu-ibu kan lebih simpel nonton drakor daripada masak ya. Dan apalagi Pengalaman lagi Kak Yo, atau gimana ini maksudnya? kenapa? Ini pengalaman atau gimana maksudnya? Nggak, kebetulan saya Bukan. tidak penggemar drakor, Kak. Oke, siap, siap. Berbahagia, saya tidak part of the drakoran. Oke. Tapi K-pop bukan? Nggak juga tuh, Enggak juga ya. Oke. nasionalisme aja deh. Siap. Deal banget kalimatnya. Oke, jadi memang ini salah satu contoh. Mungkin kalau mahasiswa itu, kalau tadi disebutkan tuh benar sekali ya. Kalau banyak tugas sudah malas gitu, karena pengennya sederhana, simple gitu. Tahu kalau mikirin tugas tuh ke depan pasti akan lebih perlu energi, lebih konsentrasi dan segala macam gitu. Kalau Pak Febri, posisi apa sih yang bikin mager di bagian Oke. mana kalau Kak Febri? Di bagian mana mungkin karena sudah nggak kuliah, ini lebih ke rutinitas harian ya kayak ya. Seperti harusnya ya, ini sekali lagi harusnya ya. Yang urgent itu ketika pagi hari mungkin menghirup udara pagi yang masih segar sambil mungkin jalan santai atau lari pagi gitu ya. Tapi justru lebih suka dengan melanjutkan tidur lagi gitu. Mungkin baru jam 7 mungkin baru oke memulai aktivitas padahal kan seharusnya dari mungkin subuh ya. Setelah itu kan masih bisa tuh jogging dan selanjutnya. Tapi terkadang itu tuh Kak Ayo, tidur lagi tuh enak gitu rasanya. Apalagi di weekend. Wah, itu Sabtu, Minggu itu jam tidurnya bisa dipanjangin lagi tuh habis ibadah subuh ya, dipanjangin lagi tuh sampai. Kayaknya begini kali ya, otaknya udah kepikir, ah kan nggak ada kerjaan, libur gitu. Nah, Tentu ya Kak Febri ya. nah itu tuh Kak Ayo. Kalau kalau Kak Ayo ini gak sih ngerasain gak sih mungkin di usia-usia kita yang Excuse me, usianya mah, saya masih di bawah Kak Febri jauh loh. waduh. Maksudnya kan setelah sibuk di weekdays-nya ya, dari Senin ke Jumat, dari office hour, bahkan mungkin sampai di atas-atasnya gitu ya, di atas, mungkin malam juga masih melanjutkan kerjaan juga, sehingga kayak, udah ancang-ancang nih, nanti hari Sabtu ya, aku udah siap-siap gitu. Padahal sebenarnya kita udah tahu ya, harusnya justru di hari Sabtu Minggu itu kita olahraga tuh, karena kadang kan di weekdays-nya kita rada susah buat spare waktu buat olahraga gitu. Jadi kita udah ancang-ancang nanti hari Sabtu atau Minggunya disiangin gitu untuk bangunnya. Kak Yu di posisi itu juga nggak sih? Enggak sih, saya lebih kepada kalau karena kerjaan saya itu bukan yang office hour Kak Febri, yang Oke, dari pagi sampai gitu. Kadang-kadang Sabtu Minggu juga perlu kegiatan yang membawa energi gitu ya. Jadi magernya tuh lebih kepada misalnya di tengah-tengah minggu yang memang tidak ada kegiatan tuh udah tahu nih hari ini kita nggak ada oh, aktivitas yang urgent. Nah, itu males banget pergi gitu. Pengennya udah atau saya suka sunset. Jadi kalau ada waktu di menikmati matahari tenggelam itu tuh saya udah mager tuh, udah asik aja di situ nikmati gitu. Itu sih kalau saya lebih ke situ gitu ya. Nah Elma, kira-kira gitu ya pada saat mager, gimana sih switch on-nya supaya akhirnya mau nggak mau bergerak gitu? Karena kan tadi udah dibilang, udah mager ini ada sesuatu kegiatan di mana kita lebih fokus kepada kesimpelan atau kesederhanaan yang kita tahu nggak mau nih diributkan atau diribetkan dengan hal-hal lain. Nah, gimana sih switch on-nya nih? Sehingga mau nggak mau, kalau tadi kan bilang akhirnya berantakan gitu, tapi kan pasti juga ada masa-masa di mana akhirnya nggak berantakan tapi harus dilawan magernya. Nah, switch on-nya gimana nih? Oke, sebenarnya switch on-nya itu kadang dari temen juga. Jadi kadang kalau misalkan kita kan sering chat WhatsApp grup, terus kayak pasti bilang gitu, mager nih,
gimana ya gitu. Nanti teman-teman tuh ngingetin kayak, ayo cepetan kerjain tugasnya, tugas susah, kita nggak mau nyontekin gitu, kita nggak mau ngeliatin ke kamu kerjain aja sendiri kayak gitu. Atau misalkan kebetulan jadi di kamar itu ada catatan gitu, kayak catatan tuh kayak papan tulis, nggak papan tulis sih, kertas ditempel di dinding. Itu tuh ditempel kayak pembayaran uang kuliah. Uang kuliah kan tiap semester tuh ditempel di situ, diingetin kayak ini UKT kamu satu semester mahal. Kalau kamu males ngulang, nanti semesternya nambah. Jadi kayak gitu sih caranya. Jadi kayak eh, coba aja untuk memotivasi diri sendiri. Kayak katanya mau lulus cepet, teknik susah lo lulus cepet. Ayo dong cepet dikerjain tugasnya. Nggak ada yang mau liatin kamu, nggak mau nyontekin ke kamu. Kayak gitu sih. Sih. Butuh Kak ada Febri triggernya ternyata tuh nggak, Kak ya. Kak Febri ternyata nggak cuma cicak-cicak loh yang di dinding. Ternyata ada catatan di dinding. Catatan-catatan juga di dinding gitu ya. Iya. Aduh, aduh. Berarti tadi ini ya kayak kita bisa bisa lihat juga ya bahwasanya ekosistem atau support system itu sangat berpengaruh gitu. Ya. Tapi terkadang ya support system kadang kitanya udah pengen semangat, halah nanti dulu aja gitu. Pernah nggak sih Kak Elma kayak gitu? Iya, heeh. Kan apa ya? eh, kita kan agak susah nyari teman kalau pas kuliah ya. Jadi sebenarnya baru-baru sekarang juga kayak ada support system kayak gitu. Sebelum-sebelumnya sih mensupport diri sendiri aja. Support diri sendiri. Karena selektif nyari teman gitu. Karena ada teman yang malah menjerumuskan. Kayak udahlah nanti aja lah bikin tugasnya gitu. Syukur-syukurnya udah ketemu teman yang mau bikin semangat lagi kan, ngingetin kayak ayo cepet kita teknik kuliahnya lama gitu. Jadi kalau bisa cepet kenapa harus lama digituin sih. Oh, Tapi ada satu Kak Febri yang apa buat tuh? kita semangat dan tidak mager. Apa tuh? Ada apa Kalau tuh? kita punya janji dengan kekasih. Oh, Aduh. apalagi sekelas gitu ya, pasti semangat tuh datang ke kelasnya. Langsung cepet-cepet ya. Nah, kalau sama nih ibu-ibu juga nggak akan jadi mager kalau udah tahu misalnya jam drakornya jam sekian, wah harus cepet-cepet selesai kerjaannya gitu biar bisa nonton nggak keganggu ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita bilang mager nih ada banyak hal yang mempengaruhi selain kenapa kita simple di dalam satu kegiatan sebetulnya Kak Febri. Kita juga sering karena terbawa stres yang tinggi Kak Febri. Stres atau Jadi mungkin bingung gitu ya, mau ya, ngelakuin stres apa atau dulu. bingung, betul, betul sekali. Jadi kadang-kadang kita kalau banyak pikiran, bingung gitu, susah membuat keputusan kan. Kita tidak lagi, misalnya tiba, pasti ini sering nih dialami. Tiba-tiba dari satu titik kayak kebanjiran hujan dengan tasking gitu ya, atau dengan tugas-tugas, terus kita sudah stres duluan gitu ya. Jadi kita tidak bisa memilah lagi mana yang urgensinya gitu. Nah akhirnya ya udah deh biarin aja gitu kayak rilis sesaat tapi rilisnya di dalam posisi yang kurang baik. Itu satu Kak Febri. Yang kedua itu karena sering begadang Kak Febri. Waduh. Ternyata Haji Roma Irama bener nih, begadang jangan begadang katanya. Kalau tidak ada artinya. Ya, karena ternyata kalau begadang, sering-sering begadang gitu ya, itu kan kita kurang tidur tuh, otomatis itu akan mempengaruhi aktivitas kita di pagi hari dan Kurang berikutnya. konsentrasi nanti akhirnya kayak Betul, waktu paginya. betul. Ngantuk. Karena Nah, itu pasti jelas tuh ngantuk. pasti punya pengalaman ya Kak Febri ya, karena Ya. begadang ya. Mm-mm. Apalagi waktu zaman mahasiswa ya kayak kita ada namanya sistem SKS. Sistem kebut semalam gitu ya. Jadi besoknya capeknya gitu. Betul. Nah, jadi memang eh, lagu dangdut tadi tuh yang Bang Haji Roma Irama benar sekali. Karena memang kalau kita begadang ya jangan sering-sering lah. Sesekali mungkin oke, tapi kalau besoknya libur gitu ya, kalau besoknya lagi ada mesti meeting atau apa ya, atau SKS tadi itu sangat-sangat sangat Ya, merugikan dan diri sendiri. Terus yang berikut juga terlalu jarang bergerak nih. Nah, ini kejadian benar nih Kak Febri, karena terjadi di dalam keluarga saya, gitu ya. Salah satu anak saya kan begitu COVID tuh, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Waktu pertama COVID kan semua pada stres, bingung. di rumah aja gitu, bingung mau Nggak tahu kemana mau nggak bisa ngapa-ngapain. gitu kan. Betul. Terus ini juga kemungkinan besar, mungkin saya salah, tapi kemungkinan besar anak-anak IT, bener nggak Kak Febri? Kalau udah asik di depan komputer, Udah semuanya dihiraukan gitu. nah, ini terjadi gitu. Jadi udah asik di depan laptop gitu ya, depan komputer, mau itu pekerjaan atau itu apalagi game ya. Game itu kan menyenangkan sekali, simple gitu. Nah, Benar, itu benar, benar. susah jarang bergerak. Ya, makanya akhirnya jadi bosen Kak Febri. Kalau udah bosen, jenuh gitu. Nah, itu juga mager.
udah kayak gitu capek. Nah, yang terakhir nih nggak suka dengan aktivitas. Padahal kegiatan beraktivitas itu perlu banget. Itu ceritanya. Itu poin-poin kenapa kita seringkali ada di dalam sisi mager tadi. Males. Zona mager. Betul. Zona mager. Silakan Kak Febri. Kalau Kak Elma sendiri ya, zona magernya itu karena apa sih? Mungkin dari keenam itu mungkin ada salah satunya atau mungkin dari yang lain gitu. Atau malah gitu ya, sebagai cewek bisa jadi karena moodnya gitu ya. Oke, iya kan kalau cewek tuh kemudian ya kadang ada fasenya di mana cewek tuh males gitu, kayak maunya tuh diem aja, maunya tuh mager. Terus habis itu kalau misalkan ini lagi apa namanya, lagi nggak ngapa-ngapain, emang lagi weekend, terus kebetulan juga nggak ada. Ya, sepertinya Elma ke Ya freeze ya lagi Kak. freeze. Yang bangun itu kadang jam 5 udah bangun beraktivitas, kadang ini nggak, jam 5 tuh tidur lagi, bangunnya tuh jam 9. Nanti jam 9 tuh tidur lagi masalahnya. Aduh, Sampai jam Tahu 10 udah jam makan siang 11. ya El. Nanti sampai makan siang baru bangun, baru sadar, oh iya dunia sudah siang gitu. Atau kadang di depan laptop, karena kan teknik lingkungan juga kerjaannya kan di depan laptop, kayak gambar sketsa, terus gambar pengaliran air. Itu biasanya kalau udah di depan laptop itu males, emang nggak inget dunia gitu, kayak tiba-tiba udah sore, tiba-tiba udah ini aja, udah mau malam aja gitu, padahal ngerjain dari pagi gitu. Jadi tuh kayak yang padahal ngerjainnya itu bentar, tapi kebanyakannya tuh banyakan lihat sosmed. Jadi ngerjainnya 5 menit, scroll sosmednya 1 jam. Jadi tapi itu dijadikan alasan gitu, dijadikan alasan kenapa kenapa di depan laptop terus, padahal bukan karena ngerjain tugas, tapi karena gampang ke distractnya tadi. mungkin nonton apa bukan nonton, ngerjain tugasnya 5%, 95%-nya mungkin nonton YouTube, bukain Betul. Instagram, bukain TikTok gitu ya. Betul, apalagi yang suka drakor. Kayak aku kan suka drakor, nggak terlalu sih, tapi nonton gitu. Jadi memang ada, apalagi di hari-hari tertentu kan ada updatean drakor. Biasa tuh stay di depan laptop. Yang harusnya nonton 1 episode, nanti ngulang lagi dari episode pertama. Sampai episode terakhir yang diupload. Kayak gitu terus. Berulang, 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 berulang. Dan itu drakornya dalam bentuk series ya kayak. Kalau mungkin film kan ya udah ya 1,5 jam gitu ya, udah selesai. Kalau series kan dia panjang banget tuh. Iya, Ada benar. berapa Penasarannya episode? kan Kak Febri. Eh, Penasarannya kan tinggi karena kayaknya ini ngegantung nih ceritanya. Apa ya nextnya? Pasti kan selalu begitu dan itu yang memakan waktu ya. Sebetulnya apapun itu yang series biasanya seperti itu gitu ya. Dulu seriesnya berbeda, sekarang ada drakor gitu ceritanya. Nah, berbicara Kak Febri, berbicara tentang mager gitu. Sebetulnya menurut Kak Febri sama Kak Elma nih, Kak Febri dulu baru Elma. Sebetulnya oke. menguntungkan apa enggak sih? Menguntungin ya jelas enggak sih Kak. Karena kan di sisi mager ini pasti ada sisi produktif yang akhirnya nggak kita kerjakan gitu. Tapi tapi terkadang menurutku eh, perlu juga untuk meluangkan diri untuk mager itu karena mungkin setelah keriuhan, setelah kesetresan beberapa hal, tapi tentu kita harus tahu diri ya, maksudnya bolehlah Ya, magernya itu mungkin di hari memang kita lagi off gitu, memang lagi weekend, mungkin kalau Kak Ayu tadi memang lagi nggak ada rutinitas yang memang urgent-urgent banget, karena kita juga perlu loh untuk memberikan waktu ke diri sendiri untuk apa ya menikmati untuk self talk dan yang lain sebagainya gitu. Cuma pada umumnya ya ini mager itu pasti ini sih Kak Ayu ini ya mengurangi produktivitas kita gitu. nah, Gitu. kalau Elma, Elma sendiri gimana nih? Oke, Masih sebenarnya mager? mager itu self healing yang berlebihan. Karena kan kita butuh self healing kan, kayak misalkan kita tuh udah ketemu dengan banyak orang, sosialisasi sama banyak orang, pasti ada masanya energi kita tuh habis. Itu pasti, Terkuras ya. pasti kayak terkuras habis. Nah kita tuh butuh untuk sendirian kayak scroll TikTok atau denger lagu, nggak ngapa-ngapain sama sekali. Tapi terkadang self healing yang dimaksud ini malah membuat kita ke distract, jadi kita lupa diri gitu. Kalau misalkan ini misalkan hari Kamis, besoknya Jumat, masih ada kerjaan, masih kuliah gitu, tapi ini lupa gitu kalau besok tuh masih melakukan aktivitas, ada tugas lagi yang harus diselesain. Nah itu tuh jadinya tuh kayak niatnya self healing malah jadi mager, malah jadi nggak produktif. Jadi memang
caranya tuh sebenarnya ya kita bisa untuk pandai-pandai ngatur diri sendiri aja, kayak kontrol diri sendiri. Walaupun susah sebenarnya, makanya itu butuh support system. Minimal kalau nggak ada pacar ya ada temen lah kayak gitu. I see. Wah, ini banget ya. Setuju banget self healing. Betul. Kadang-kadang saya juga ngerasa gini, kadang-kadang kita perlu di sisi mager gitu loh. Karena udah kecapean, kegiatan segala macam, kita perlu tuh males gerak sedikit, tapi bukan kebablasan ya. Nggak kalau kalau ini kita bilang jangan demokrasi doang yang kebablasan, mager juga nggak boleh kebablasan artinya ya. Nah, apa namanya berbicara mager gitu ya. Ini tidak hanya untuk ibu-ibu gitu ya, tetapi juga terjadi mungkin untuk kita yang bekerja di dunia pekerjaan, di mana Profesional kadang-kadang ya. tugas yang menumpuk, terus kita tidak tahu memilah mana yang terlebih dahulu, terus kita lagi ambil waktu misalnya ke pantry gitu ya, ke dapur kantor, terus udah tuh anteng di situ gitu, tahu-tahu waktunya udah 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 siang aja. habis 2 jam, udah 3 jam di situ gitu ya. Sementara pekerjaan jadi memang mager ini nih variatif banget Kak Febri. Nah, kalau tadi saya bilang buat anak-anak sekalipun mager itu terjadi, apalagi anak-anak. Karena anak-anak itu kan dunianya bermain, Kak Febri. Benar-benar. Nah, dia lebih senang bermain daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip sebagai misalnya ada Ngerjain PR, PR ya. gitu ya, Betul. benar. Nah, ini gimana sih gitu loh? Ada PR besok atau udah ulangan, ntar lagi nih pada mau ujian kan adik-adik kita nih di Indonesia ya akhir November. Nah, tapi ya itu lebih senang main gitu, lebih senang asik dengan dunianya sendiri daripada tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Artinya kita sebetulnya pada pagi hari ini bisa banyak belajar tentang kemageran. Wah, ilmu dunia pendidikan baru, kemageran. Magerisasi ini. Tapi tentunya ini ya Kak ya, mager ini merupakan aspek yang sangat luas gitu ya. Betul. Bukan hanya sebatas males gerak dalam artian yang utuh karena nggak mau olahraga atau nggak mau gerak secara fisik ya. Tapi tadi dalam dalam bekerja tidak mau berpikir yang lebih kritis lagi mungkin, atau mungkin karena capeknya atau apapun itu. Jadi mager ini pasti dimensinya cukup luas. Bahkan sebagai di rumah tangga tadi kalau case-nya Kak Ayo bilang, sebenarnya ini apa ya? Menonton itu kan bukan pekerjaan rutinitas seperti mencuci apa ya, sapu-sapu, tapi akhirnya menjadi sebuah rutinitas tambahan nih, padahal bukan suatu prioritas gitu. Iya, betul sekali. Nah, kita akan bahas lagi tentang kemageran, Kak Febri. Tapi kita izinin dulu satu yang lewat ini ya. Oke, Abis ini siap. kita akan kulik lagi kenapa sih seseorang itu bisa terjebak dalam Mager. kemageran. Dan juga kita akan kulik lagi bagaimana sih caranya gitu ya. Supaya kita bisa paham tidak terbawa arus dalam kemageran gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita kulik lagi lebih dalam. Silakan Heartline. Iya, tadi kita sudah sama-sama bagi hardline sekalian. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan tadi kita sudah membahas tentang mager, malas gerak. Malas gerak. Gitu, betul sekali. Nah, Kak Febri, Iya, Kak Elma, aku mau tanya nih. Tadi kan kita berbicara tentang lebih kepada pengalaman kita masing-masing gitu ya, dan juga yakin dialami oleh semua orang. Tadi disampaikan juga dari anak-anak kecil sekalipun gitu ya, sampai orang yang sudah berumur itu pasti ada magernya ya. Mau pergi nggak, benar-benar. males di rumah aja gitu kan. Padahal mungkin di rumah di luar rumah kegiatannya lebih menyenangkan mungkin gitu ya. Nah, berbicara mager tadi nih, aku mau tanya dok sama Kak Elma, bagaimana sih gitu ya pada saat kita menghadapi mager ini sehingga bukan bagaimana, pernah nggak sih kamu mendapatkan pengalaman pahit karena mager? Oke, pengalaman pahit. Pengalaman Ini nggak tahu ya menurut orang pahit apa enggak, tapi menurut diri sendiri pahit. Memang waktu itu apa namanya, off data. Jadi aku kalau mager itu seringnya off data, main game. Main game itu game-game offline gitu. Terus habis itu nggak tahu. Jadi tuh nggak tahu kalau ada kuliah. Nah, waktu itu kuliahnya tuh udah offline, jadi udah tatap muka ke kampus. Nggak tahu kalau misalkan ada kuliah gitu kan. Tiba-tiba tuh kayak sudah 1 jam kuliah tuh baru sadar, baru buka data, lihat WA, kayak masuk kayak di mana orang pada udah pada spam, udah pada nelpon, udah pada chat segala macem, kayak ini kuliah gimana sih ketinggalan gitu kan, kayak ini bapaknya udah marah bla 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 segala macam. Jadi kayak ngerasanya tuh kayak aduh, gara-gara ini jadi
absen 1 kali gitu kan. Aduh, karena ini nih gitu, karena mager jadi absen, jadi ketinggalan jauh gitu sama teman-teman, ada tugas di absennya dimarahin pula, kayak gitu sih. Itu pahit banget gitu selama kuliah kayak gitu. Nah, kalau Kak Febri, pernah nggak ada pengalaman pahit atau fatal karena mager? Mager, mungkin kalau yang fatal-fatal banget belum ya Kak, tapi pasti ada yang Belum, artinya mau ya? oh jangan jangan jangan. Lebih ke hal-hal yang simple, tapi terkadang tetap akhirnya kepikiran gitu. Padahal kita udah janjian sama si ini jam berapa gitu ya. Tapi karena kemagerannya sebenarnya udah set waktu, oke jam sekian berangkat. Tapi karena kemagerannya akhirnya harusnya berangkatnya bisa lebih awal biar bisa tepat waktu. Akhirnya kemoloran, nggak enak hati aja gitu. Walaupun ya sebenarnya temen yang ini tuh juga kadang sering mager juga, akhirnya telat gitu. Tapi kan di sisinya kita juga ngerasa bersalah. Jadi hal-hal yang sepele kayak gitu kadang ini ya kayak bikin bikin nggak enak hati gitu. Cuma kalau yang jangan sampai yang fatal jangan sampai sih. Jangan Tapi ya. pasti Kayu juga pasti pernah ngalami dong yang kayak gini karena mager akhirnya akhirnya Pernah, pas pernah banget. Dan saya yakin ini semua terjadi juga. Jadi benar. kadang-kadang karena yang namanya juga males ya, males ngapa-ngapain gitu. Tapi berdampak fatalnya itu akhirnya merugikan kita gitu. Misalnya tadi yang sebutin Elma atau Kak Febri itu salah satu yang memang sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, yang paling parah adalah pada saat kita akhirnya karena mager kita jadi stres gitu loh. Ya kan, karena kita kan punya punya kegiatan nih, punya tanggung jawab yang misalnya ada A, B, C, D, E gitu ya. Terus waktunya dalam waktu 10 jam selesai, tapi kita harus selesaikan dalam waktu 3 jam. Nah, ini artinya kan jadi nambah stres kan, Benar nambah benar benar. pikiran sendiri, nambah kesusahan sendiri. Kalau saya suka bilang nih sama sama teman-teman yang ada di lingkungan saya, jangan suka cari penyakit deh gitu loh. Ini kan namanya nyari penyakit. Ya, penyakit tuh nggak perlu dicari gitu, penyakit tuh nggak perlu dibuat gitu. Jadi eh, ya memang akhirnya kita nggak mau tidak mau kita harus belajar bagaimana caranya mendisiplinkan diri Kak Febri. Nah, ada beberapa cara nih Kak Febri sama Gimana Kak tuh Elma. Kayu? Bagaimana caranya kita bisa membuat mager ini bisa pelan-pelan dilatih gitu ya. Yang pasti sebetulnya kuncinya adalah mindset. Itu kunci kata dasarnya ya yang paling simpel. Tetapi dari mindset ini harus perlu tindakan, aplikasi gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nggak hanya cuma di dalam pikiran saja yang kita bentuk, tetapi nextnya itu apa? Kalau untuk yang sering begadang, yang otomatis harus kurangi begadang. Ini banyak terjadi biasanya ya, tidak semua anak-anak production ya, anak-anak produksi gitu, di mana mereka senang tuh kerjanya tengah malam, di mana orang-orang lagi tidur, dia kerja gitu ya, tapi terus lupa besoknya ada kalau yang nggak kerja nih biasanya memang tinggal sapit tuh beres. Tetapi ada orang-orang yang paginya mesti ke kantor misalnya gitu ya, atau mesti ikut meeting. Nah ini harus ditata kembali time management yang baik dan benar sehingga tidak perlu lagi begadang yang sampai seperti itu. Produksi itu bisa dicari feelingnya kita tuh melakukan kegiatan ini enaknya di mana. Itu satu Kak Febri. Nah yang kedua Kak Febri, Kak Elma, ini sebetulnya sederhana, dibutuhkan, tetapi kita sudah keabaikan. Ayo, apa coba? Bisa Apa nebak tuh? Kak? Sederhana Eh, dibutuhkan oleh tubuh, tetapi kita selalu abaikan. Lebih senang, Olahraga. betul, olahraga. Ya, kan ini Benar sederhana gitu. Olahraga itu kan nggak harus yang olahraga berat-berat gitu ya. Olahraga sederhana di rumah sekalipun gitu ya, itu bisa dilakukan. Nah, tetapi itu sering karena luput. mager, karena mager itu kan sebetulnya kebutuhan loh. Olahraga itu tuh kebutuhan tubuh loh Kak Febri. Benar banget setuju tuh Kayu. Eh, Dan sering terlupa gitu karena magernya berbagai alasan ya tadi mungkin kalau aku gini ya melanjutkan tidur gitu ya atau keasikan nonton drakor akhirnya nggak olahraga gitu kan. Betul. Nah, padahal dan olahraga ini kita tidak membutuhkan waktu bisa sampai 2 jam gitu ya. Nah, biasanya kan gini, ini yang lagi waktu itu sempat ngetren gitu. Yuk kita sepedahan gitu atau kita jogging pagi-pagi rame-rame. Suasananya menyenangkan, tapi udah selesai itu eh, niatnya mau diet, tapi pantangan terbesar hobinya adalah makan. Jadi berangkatnya niatnya olahraga, pulangnya borong makanan banyak gitu. Iya, betul. Oke, oke. Kurang lebih seperti itu sih. Gimana? Silakan Kak Febri. Memang mager ini sebenarnya sangat susah untuk dihindari, tapi pastinya bisa lah ya.
Kalau kalau dari sisi ini ya Kak Elma kan tadi kalau kemagerannya di perkuliahan dihindari dengan triggernya tadi ya. Ayo Hmm. semangat karena biaya kuliah itu nggak murah gitu ya. Masa nggak pengen lulus sesegera mungkin gitu. Karena kalau nggak kan mengulang lagi nih, bayarnya lagi nih di semester selanjutnya. Di luar itu, di luar perkuliahan, mungkin untuk rutinitas hari-hari, dengan berkumpul dengan teman, itu gimana sih cara Kak Elma sendiri untuk mengurangi nih si kemageran ini? Oke, kan kadang sih Kak, kita sering nongkrong janjiannya tuh jam 3, tapi ngaret kadang jam 3 tuh baru bangun dari tempat tidur. Kadang kita sering kayak gitu kan, kayak ngumpul jam berapa, datangnya jam berapa. Cuman ngelawan rasa magernya tuh ingat teman-teman yang on time gitu. Jadi kita rasa nggak enaknya tuh timbul, kayak kita mikirnya gimana posisi mereka tuh ditukar sama kita gitu. Jadi merekanya mager, kitanya on time. Pasti kitanya bete kan, males banget kan kayak yang ya apaan Terus sih nih nunggu orang-orang lama pada gitu. ngaret lama banget gitu. Kayak kita juga ingat orang tuh juga punya kesibukan gitu. Jadi kalau misalkan kitanya ngaret, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin kita nggak ada kesibukan dan lain-lain. Tapi mungkin teman-teman kita yang mungkin udah on time terus juga mikirnya kayak oh jam segini sampai jam segini aku nongkrong abis itu aku mau kerjaan yang lain, jadi mereka tuh jadwal mereka juga terganggu, jadi rasa nggak enak hatinya itu ada gitu, karena kita juga ngerasain hal yang demikian gitu. Kita juga pernah kita lagi on time terus teman-teman kita yang mager mereka ngaret telat, kitanya bete, kita marah-marah kayak gitu. Kadang kita juga suka kayak gitu cuma nggak sadar diri aja, jadi kayak lebih ke ingat posisi aja sih, kayak tukar posisi aja, kalau kitanya yang on time mereka ngaret itu gimana. Oke, nah ini apa yang disebut oleh Elma nih sebetulnya tepat tetapkan jangka waktu dan deadline sendiri juga ya. Bagaimana kita bisa ada di posisi tersebut dan kita mau nggak mau harus mengatur tadi saya bilang time management. Jadi kita tentukan jangka waktunya dan deadline kita sendiri. Tapi menarik ya Kak Elma ya. Kadang-kadang jadi mager ini sebetulnya tidak hanya berdampak kepada diri sendiri, tetapi juga berdampak bagi orang di sekitarnya juga memungkinkan gitu ya. Iya, iya Nah, benar. pernah nggak sih Elma pernah mendapatkan misalnya karena mager, tadi kan kita ngomong merugikan diri kita nih. Nah, pernah nggak sih ada pengalaman yang ternyata merugikan banyak orang? Pernah, Apa pernah tuh? banget. Jadi Oke. waktu itu ada kegiatannya kegiatan jurusan lah gitu. Terus kebetulan jadi MC-nya kan, jadi yang bawa Oh, acaranya. Waktu itu memang lagi mager-magernya, moodnya lagi mager. Jadi acaranya jam 7, itu tuh ngaret orang harus nungguin kan, mau nggak mau harus nunggu. Mulainya tuh setengah 8. Sedangkan susunan acara tuh udah disusun baik-baik. Terus juga teman-teman panitia udah standby. Jadi mau nggak mau harus ngaret karena kita doang gitu. Sebenarnya bukan karena kita doang, karena petinggi-petinggi juga mungkin kan kayak dosen, terus juga pematerinya juga pasti ada kesibukan lain. Cuman kan tanpa mereka pun kita bisa mulai dulu kan, kita bisa buka acaranya dulu apa segala macam. Cuma karena kitanya telat, acaranya jadi telat juga, jadi molor juga gitu. Jadi teman-teman panitia tuh kayak mereka kesel, tapi mereka nggak bisa marah. Tapi kitanya nggak enak hati kayak yang, aduh, karena mager nih, jadi kayak gini nih. Nah, ini kan teman, kalau ke orang tua pernah nggak sampai dimarahin gitu semarah-marahnya? Beresin kamar sih, karena beresin kamar tuh adalah hal yang paling males. Oke. Jadi mengarahkan, beresin apalagi kamar ya. kalau kita teknik gitu, teknik itu pulang biasanya kan teman-teman tuh kalau ngerjain tugas tuh biasanya mereka sore ke malam, jadi pulangnya malam biasanya. Terus nyampe rumah, kamar berantakan kan. Karena perginya pagi, pulangnya malam, pergi pagi pulang malam atau pulang sore. Kamar berantakan gak diberesin, ya mengamuk lah. Orang rumah jadi mengamuk kayak kenapa ini nggak diberesin dulu nih gitu. Karena Oke. mager itu, karena mager beresin udah capek duluan kan. Maunya Tapi rebahan aja. setelah dimarahin tadi atau setelah tadi waktu di acara kampus kan ya mungkin akhirnya nggak enak hati tadi ya karena Hmm. telat. Ada ininya nggak sih Elma efek jerahnya gitu? Atau sebenarnya masih ada kemungkinan untuk mengulangi lagi? Efek jerah ada. Jadi kayak karena hal itu jadi ngundur, kayak kegiatan itu jadi ngundur, kita jadinya set alarm kan, kayak acara jam 7, kita set alarm tuh udah jam 5 tuh udah harus mandi, udah beberes segala macam, atau jam setengah 7 udah OTW. Kalau tempatnya jauh ya perkirakan aja estimasi waktu kayak gitu. Soalnya
kita juga ngerasa kayak kita jadi panitia acara, acaranya molor, kita juga pasti ngamuk banget itu, kayak pasti marah-marah, bawaannya bad mood dari awal sampai akhir acara kayak gitu. Terus kalau bersih-bersih rumah juga kayak karena dimarahin tadi kan, karena takut dimarahin lagi, jadi beresin gitu. Beresnya ala kadar aja, yang penting nampaknya beres aja gitu. Kalau beres banget, ya tunggu aja nanti kayak gitu. Tunggu aja nanti kalau udah kosong banget gitu. Kadang kan banyak buku yang numpuk atau kertas yang numpuk, katakan jadi ya ketatuin, digabungin, dibikin, bikin rapi. Oke. Wah, ini menarik sekali ya. Pengalaman-pengalaman ini yakin banget semua orang pasti dapat peran yang seperti ini ya. Benar-benar. Dan apa ya, mager ini tuh terkadang munculnya dalam berbagai bentuk ya. Iya. Sehingga kadang kita bilang ini buat self reward, tapi terkadang tadi kalau kata apa Elma, apa namanya, healing yang berlebih gitu. Self healing yang berlebihan. Self healing yang berlebih gitu. Terkadang kita susah menentukan batasan mana kita boleh untuk ngasih waktu senggang ke diri kita, dan seharusnya ini sudah melewati batas loh kayak gitu. Sehingga memang penting ya Kak Ayu untuk kita bisa melakukan mapping terhadap apa saja aktivitas yang harus kita lakukan, apa saja target atau goals yang harus kita capai di hari itu atau di minggu itu, sehingga kita jangan sampai kelewatan gitu. Jangan sampai mager ini tuh mengganggu ke produktivitas pekerjaan ataupun kuliah gitu. Betul sekali, akhirnya merugikan. Tapi menariknya gini, dari apa yang kita bicarakan dari pagi gitu ya, dari jam awal jam 10 sampai sekarang, ternyata pada saat kita mager, kita juga perlu lingkungan yang produktif, Kak Febri. Mager perlu oke. Ya kan, jadi kayaknya yang tadi Elma sampaikan di awal tuh benar banget gitu ya. Kalau udah males terus teman-teman yang bawelin gitu, atau orang tua yang bawelin karena kamarnya berantakan. Jadi sebetulnya kebawelan itu bukan sesuatu yang annoying atau menyebalkan, tetapi sebetulnya lebih kepada rasa sayang dan rasa cinta mereka gitu. Mereka perhatian, mereka memberikan waktu kepada kita gitu. Nah, ini lingkungan yang produktif sangat membantu banget untuk kita mau bergerak gitu ya. Apakah ternyata produktivitas dari lingkungan ini sesuatu yang berlebihan dengan membentak-bentak gitu ya. Ini kan udah negatif, tidak baik sebetulnya. Tetapi juga ada yang semangat memotivasi. Misalnya lagi contoh gitu ya, putus cinta, males ngapa-ngapain, maunya tidur aja terus gitu. Tapi terus ada yang memberikan semangat, ayo di luar lagi seru nih gini. Nah, ini teman yang produktif sangat amat dibutuhkan pada saat kita mager. Kurang lebih seperti gitu loh. Dan yang kedua, Kak Febri, kita juga tadi cocok tuh. Kayak Elma bilang, bukan cicak-cicak di dinding, tapi catatan-catatan di dinding gitu ya. Itu artinya memotivasi kita. Bagaimana pada saat kita memotivasi, terus kita jangan lupa, Elma, pada saat kita sudah memotivasi, kita perlu juga mendapatkan hadiah, reward. Ya. Nah, ini sering kali nih, udah termotivasi, tapi terus gini, tapi habis ini apa ya gitu. Jadi kan nggak ada pacuan gitu ya. Kalau di dalam dunia pendidikan tuh ada reward, punishment and rewarding. Nah, punishmentnya nggak perlu, tapi rewardnya yang dibutuhkan. Bagaimana memotivasi dengan catatan-catatan itu, tapi ini apa nih? Misalnya, oke, saya sudah berhasil nih seminggu ini ngurangin mager dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah, hasilnya apa? Saya mau reward besok nonton deh gitu. Yang sederhana ya, nggak usah yang saya harus punya mobil di reward ya, itu bahaya. nggak kelamaan nanti gak nyampe untuk dapat mobilnya, karena kan perlu jadi self reward, malah bikin stres berkepanjangan nih Kak ya. Kurang lebih begitu. Nah, yang paling efektif sebetulnya ada lagi Kak Febri sama Kak Elma. Tahu nggak apa? Ini sering sekali terjadi. Ini kita teka-teki. Sering sekali terjadi sama kita, tapi kita nggak menyadari, tapi terus kita senang. Kalau tadi kan dibutuhkan oleh tubuh. Kalau ini nggak. Sering terjadi, kita nggak sadar, tapi kita membuat kita senang. Makan. Bukan? Ayo, apa Kak Febri? Sering Kita kan apa? Karena makan nggak semua orang suka. Tidur, semua orang suka pasti. Enggak. Ya. Curhat. Makanya suka ada curcol. Oh, sorry Kak, gimana Kak? Curhat. Hati. Kan sering kita lakukan tanpa kita sadarin gitu ya. Tapi gitu kan. Jadi kadang kita lagi ngobrol, tadi itu gini.
Terus kok gue udah curhat ya, gue udah curcol ya gitu kan istilahnya gitu. Tapi happy buat kita. Nah, ini ternyata perlu juga. Jadi kalau saat kita lagi mager, nggak ada salahnya nih kita bisa curhat kepada teman dekat kita yang ngomong, aduh gue lagi males nih, lagi bete nih, soalnya gini-gini gini. Nah nanti solusinya dapet tuh lingkungan yang mendukung. Benar nggak? Pernah nggak ngalamin seperti ini? Kan Elma ketika sama temen mungkin dengan curcolnya gitu. Iya, pernah nggak Elma ngalamin ternyata curcol yang tidak sengaja itu malah membuat kita semangat gitu loh, nggak mager Iya lagi. benar. Kadang tuh sebenarnya niatnya mau curcol gitu, karena kan kalau kita tuh bertujuh gitu bertemenan kan pasti ada curcol satu sama lain gitu. Nanti walaupun endingnya adalah gibah gitu kan, tapi itu menyenangkan hati karena apa ya? Jadinya kita lega sendiri, kita nggak apa ya nggak mendem sendiri. Iya, Oke, betul oke. sekali ya. Tapi begitu sebaliknya teman kamu juga pernah melakukan hal yang serupa nggak? Maksudnya ya untuk supportnya jadinya curhat ke kamu gitu. Sering banget. Jadi kayak selain kita didengerin orang, kita juga harus mau mendengarkan orang kayak gitu. Jadi sering banget kayak teman-teman juga cerita kayak aku mager, aku kayak gini, apalagi yang patah hati. Kalau udah patah hati, pasti mager bawaannya. Pasti bawaannya nggak mau ngapa-ngapain. Pernah nggak tuh Elma kayak gitu? Kebetulan kemarin sih Nggak. kebetulan, cuman Oh, masih alhamdulillah baru. sudah tersadarkan. Masih baru-baru. Masih. Cuman ya itu apa ya karena kita ada teman gitu, teman juga punya kita, jadi kita saling cerita, saling ngobrol supaya merekanya nggak stuck di satu tempat aja, nggak ngestak mereka mau magernya itu tadi. Berapa lama tuh proses bisa keluar dari kemageran? Nah kan patah hati dengan kemageran yang biasa ya, karena mungkin Hmm, nonton drakor itu kan pasti beda gitu. iya, Iya, kalau untuk patah hati itu sebenarnya tergantung minggu. Itu seminggu itu kayak isinya meratapi nasib aja, sedih. Tapi nanti ngerjain tugas tapi sedih kayak gitu. Tergantung orang lah. Ya, Beda-beda ya. hmm, oke. Nah, menarik ya. Ini pembahasan pagi hari ini sebetulnya pembahasan yang sangat sederhana. Biasanya satu hati itu kalau bahas tuh kan agak dalam-dalam gitu ya, bernuansa psikologisnya lumayan dalam. Tapi pagi hari Benar, ini kita yang sederhana tetapi mempengaruhi kehidupan kita dan terjadi di semua usia gitu ya. Kecuali benar. bayi, karena bayi tidak ada mager. Bayi hanya makan tidur, pup. Nah, Kak Febri, nggak kerasa Iya nih kan. waktu kita sudah hampir selesai di penghujung acara. Benar-benar Boleh dong banget. dikasih kesimpulan dikit tentang mager dari Kak Febri? Wah, oke oke Saya Kak akan Ewi. nambahin nanti terakhir dengan kata kunci yang berikutnya. Siap. Jadi buat headliner semuanya memang tidak bisa dipungkiri ya bahwasanya kita semua pernah merasakan mager dengan berbagai kondisi, dengan berbagai bentuk karena mungkin di sekolahnya atau tadi Elma di kuliah atau mungkin pada headliner semua di tempat pekerjaan. Tapi yang perlu kita sadari bahwasanya dalam hidup ini kita juga harus punya target loh. Sehingga dengan target-target tadi bisa meminimalisir adanya mager gitu. Sehingga nanti kalau pengen mager gitu, pengen ngopi dulu atau pengen nyantai-nyantai dulu, kita tak inget, oh tugasnya belum selesai gitu. Dari Pak Bos sudah di calling lagi nih, atau mungkin dari dosen sudah minta dikumpulin nih hasil revisiannya gitu. Sehingga kita perlu sekali mengelola kemageran ini. Walaupun tidak dipungkiri, kita juga butuh self reward gitu ya, setelah melakukan kesekian keribetan dalam suatu hari, dalam suatu minggu, atau dalam waktu tertentu, kita juga butuh waktu untuk healing, kita butuh waktu untuk istirahat. Tapi kita juga harus menentukan batasan-batasan mana gitu. Kalau kita udah set, oke, nanti karena kita seminggu ini sudah full, bolehlah nanti di hari Sabtu kita nonton series, tapi cukup 3 episode aja gitu. Udah jangan lebih, selebihnya nanti kita lakukan yang lain, mungkin sosialisasi dengan tetangga, dengan teman, dan yang lain sebagainya. Itu sih Kak Ayo dan buat kalian semuanya, semoga kemagerannya ini sekali lagi jangan sampai mengganggu produktivitasnya. Itu Kak Ayo. Iya, boleh ditambahkan sedikit di akhir acara satu hati ini. Nah, apa yang Kak Febri sampaikan sebetulnya adalah hal sederhana mindset dan yang kedua ganti kalimat harus dengan ingin. Karena kalau suatu keharusan secara psikologis kita merasa terbeban dan keberatan. Tetapi dengan kata ingin, maka kita memotivasi diri kita untuk maju bergerak. Contohnya misalnya bagaimana kita mengatasi mager ini, kita jangan mengatakan aku harus selesaikan ini, tetapi bilanglah saya ingin menyelesaikan ini. Nah, kalimat harus menjadi ingin menjadi salah satu motivasi yang membuat diri kita tidak hanya
mager merugikan kepada diri kita sendiri, bahkan mungkin juga merugikan lingkungan atau orang-orang terdekat kita. Makanya kita harus bisa mengatasi mager ini tanpa ribet-ribet dengan mindset tadi. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya Lutfianto Febriandoko. terima kasih untuk Elma dan kita bertemu dalam satu hati, hatinya kita semua. Selamat siang semuanya. Selamat siang.